lagi di channel kami Green Prosa. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang seputar budidaya manggot BSF dan pengelolaan sampah, jangan lupa subscribe channel kami di link bawah ini dan jangan lupa klik loncengnya untuk tahu update konten-konten tentang pengolahan sampah. Buat teman-teman, buat sobat-sobat bersih sekalian, jangan lupa hijaukan bumi dan birukan langit. Oke, hari ini kita akan bahas apa aja sih model-model biopon. Nah, biopon itu apa? Buat teman-teman yang belum tahu nih, buat sobat bersih yang belum tahu, biopon itu adalah bahasa gampangnya kandang tempat manggot BSF ini dibesarkan, dibudidaya. Ada dua, kalau kandang untuk lalatnya, tapi yang akan kita bahas itu bukan untuk lalatnya, tapi adalah bioponnya, tempat pembesaran dia, di mana dia makan sampai dia siap dipanen. Nah, jadi untuk biopon itu ada dua jenisnya. Yang pertama modelnya adalah horizontal dan yang kedua adalah vertikal. Kalau model horizontal itu biasanya buat dipakai teman-teman atau sobat bersih yang pengen budidaya yang punya lahan luas. Nah, kalau sobat bersih ini punya lahan luas, itu kita bisa pakai model horizontal atau di lantai semua. Jadi biasanya modelnya seperti ini yang ada di belakang saya. Ini adalah model horizontal atau di lantai. Dan ini cukup pakai herbal atau bata ringan. Jadi cukup simpel, mau dibuat ukuran berapa dan yang lain, bau 1x1 atau 1x2 atau 1x5 itu terserah ke sobat bersih semua. Nah, kelebihannya apa nih kalau kita pakai biopon horizontal atau biopon lantai ya? Nah, yang pertama itu yang jelas mudah untuk prosesnya. Kenapa? Karena kita pegawai ini tidak perlu untuk naik pakan dan yang lain atau seperti apa. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Encok misalnya, kalau misalnya modelnya vertikal atau rak. Nah, terus yang kedua, mudah proses pembersihannya. Jadi prosesnya akan lebih cepat buat sobat bersih semua. Yang ketiga, karena ini biopon lantai, pakannya, karena kita tahu pakannya adalah sampah organik yang cenderung basah sampai kadar airnya bisa sampai 70%. Nah, dengan adanya ini biopon lantai itu penyerapan air lebih cepat. Jadi nugget ini atau BSF ini cuma makan makanannya saja, airnya terserap di lantai. Oh iya, ingat buat teman-teman yang pengen bikin di biopon lantai atau horizontal, lantainya itu jangan dihalusin atau bahasa gampangnya kalau orang tukang diaci ya Pak ya. Nah, itu jangan dihaluskan. Kalau dihaluskan ya sama aja, airnya nggak menyerap. Itu akan jadi masalah baru, maggotnya gampang kabur. Terus yang ketiga, karena tadi penyerapan airnya baik, jadi kelembaban humidity-nya akan bagus juga. Nah, itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya yang ya jelas, teman-teman butuh lahan yang luas banget gitu. Kayak kami ini, kita punya ada sekitar, dengan mitra itu ada 700 biopon lantai. Artinya 700 ini, kalau kita di sini standarnya adalah 2x1, berarti kita butuh sekitar 700 dikali 2 meter persegi. Kita butuh 1400 meter persegi, belum sama jalannya. Kurang lebih kita butuh sekitar setengah hektar. Nah, itu cukup buat teman-teman yang di perkotaan susah. Nah, tapi ada biopon jenis lain, yaitu biopon vertikal. Biopon vertikal itu banyak jenisnya. Biopon vertikal jenisnya ada yang modelnya pakai papan, dikotakin, ditumpuk di rak seperti rak lemari. Ada yang simple, kalau kami kita untuk pakai yang namanya box. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini box ukuran 40x60. Ini akan lebih efisien buat teman-teman yang perkotaan. Kenapa? Karena dengan metode ini itu akan lebih simpel. Cuma biaya kekurangannya yang pertama adalah masalah biaya. Satu box ini aja harganya adalah 135.000 dan kapasitas maggotnya tidak bisa banyak. Mungkin satu box ini hanya bisa
sekitar 1-2 gram telur BSF yang ditebar, dan hasilnya mungkin hanya bisa 3 kilo, 4 kilo, mentok-mentok 4 kilo. Tapi kalau biopen lantai tadi dengan ukuran 2 kali 1 saja, hasilnya bisa sampai 15-20 kilo. Jadi berbeda sekali. Nah, kemudahannya adalah kita bisa menumpuk ini setinggi mungkin gitu. Nah, caranya gimana? Jangan kita tumpuk silang. Biasanya orang akan mentumpuk silang. Jadi kita kasih solusi buat teman-teman sobat bersih yang pengen budidaya mangga BSF pakai model horizontal. Nah, dibuat seperti ini. Kita dipotong. Nah, atau teman-teman bisa beli ke industri, ada yang khusus memang dibentuknya untuk box budidaya mangga BSF. Nah, ini akan efektif teman-teman kalau teman-teman tinggal di perkotaan. Nah, bisa ditumpuk sampai 7 sampai 10. Nah, perbedaannya adalah yang pertama kekurangannya itu investasinya akan tinggi, produksinya akan rendah. Nah, kemudian buat teman-teman yang mungkin budidaya BSF pakai vertikal, bagaimana dengan yang pakai papan nih atau triplek nih dan yang lain? Kalau dari kami sarankan mending pakai box. Investasinya hitungannya sama. Teman-teman sobat bersih yang pakai papan itu pasti kan karena pakannya ini basah, lama-lama nyerap nih. Nah, ketika menyerap, kropos itu biasanya tidak tahan lama. Tapi kalau pakai box seperti ini bisa 10 tahun sobat bersih sekalian. Jadi nggak perlu beli lagi, nggak perlu renov lagi, kecuali kalau dibanting-banting, itu beda cerita. Nah, jadi buat sobat bersih semua, kalau sobat bersih punya lahan yang luas, saya sarankan bisa pakai biopen lantai seperti ini. Kenapa? Karena akan lebih efektif, lebih banyak produksinya, kemudian cepat prosesnya. Tetapi kelemahannya adalah butuh lahan yang luas. Kalau rata-rata sobat bersih di perkotaan karena pengen masalah sampah selesai di perkotaannya atau di rumahnya, pakainya box, karena kan sampah kita nggak begitu banyak setiap hari. Nah, itu bisa terus dikasihkan ke marketnya. Nanti kalau sudah panen tinggal diambil, dituang, tinggal diayak. Nah, begitu mungkin ya sobat bersih semua. Jadi ada kelemahan dan kelebihan masing-masing metode biopen yang ada gitu. Tapi kita sarankan kalau tadi yang lantai, jangan lupa lantainya jangan dihaluskan, jangan di semen halus gitu ya. Cukup semen kasar saja untuk menyerap. Kemudian untuk yang vertikal kami sarankan mending pakai box. Kenapa? Lebih irit, lebih hemat. Kita bilangnya lebih hemat dibanding mana? Dibanding yang pakai papan, pakai triplek dan yang lain. Karena hitungannya sama, tetapi untuk kerusakan lebih aman yang ini tidak akan dimakan oleh waktu gitu ya. Tapi kalau kayu ketika sering kena basah karena sampah organik ini sifatnya korosif, akan sering basah dan pasti akan rusak. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sharing sobat-sobat bersih kalau sobat bersih pengen mengelola sampah dengan budidaya mangga BSF. Mungkin itu saja, terima kasih, ditunggu, tetap stay tune ke video-video menarik selanjutnya.